PPATK mulai akan bergerak. Dana kampanye yang dilaporkan oleh Amin sejumlah 1 miliar itu dianggap sangat janggal. Bahkan kita tahu malam saya sudah bacakan beritanya, sudah dilaporkan ke Bawaslu. Dan ini bukan hanya pertanyaan yang paham PPATK dan lain sebagainya. Masyarakat pun bertanya-tanya persoalan apakah benar dana kampanye selama 75 hari pasangan Anies dan Caimin yang mobilitasnya cukup tinggi hanya 1 miliar. Oke, kita akan coba baca nih beritanya. Ini masih baru, hari ini tanggal 26 beritanya ya. Publik heran, dana kampanye pasangan Amin 1 miliar, PPATK anggap janggal. Ini penjelasan Caimin. Caimin menjelaskan nih, coba rasional atau tidak. Bahaya kalau kemudian harapannya ingin mendapatkan simpati publik dari dana kampanye yang sangat minim, lalu tiba-tiba kedapatan berbohong, maka ini bukan simpati yang didapatkan, tetapi murka yang didapatkan. Ini makanya harus rasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ngarang boleh, tapi kalau tidak rasional, itu kan publik juga tidak bodoh semua, masyarakat juga tidak tolol semua kan. Masa sih hanya 1 miliar menghabiskannya dari mobilitas yang begitu tinggi? Oke, coba kita baca nih. Guna menarik simpati publik, banyak cara yang dilakukan pasangan capres-cawapres bersama timnya. Salah satu lewat dana kampanye. Semakin kecil, tentu semakin banyak simpati yang dituai. Iya, karena harapannya ketika dana kampanye yang dilaporkan itu sangat kecil 1 miliar tuh. Bayangkan dulu itu ketika Pilkada DKI, Anies dan Sandiaga Uno menghabiskan 50 miliar lebih. Ini udah 75 hari baru menghabiskan 1 miliar tingkat nasional, tingkat Indonesia. Apa masuk di akal kita? Apa masuk di akal kita? Oke, lanjut nih. Namun semua itu harus dalam tahap wajar. Sebab jika tak benar, justru akan menuai cemooh dan simpati pun pergi. Pada Pilpres 2024 ini pasangan capres-cawapres lewat timnya sudah melaporkan besaran dana kampanye yang mereka miliki. Dari 3 pasangan capres-cawapres yakni Anies dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Rakning, dan Ganjar Mahfud, kata tangan nomor 1 yang paling kecil. Pasangan Amin hanya memiliki dana kampanye 1 miliar untuk menjalani 75 hari masa kampanye. Dana kampanye yang sangat minim itu pun menuai sorotan tajam publik. Mereka anggap janggal. Alhasil, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin angkat bicara. Menurut Caimin, pihaknya sempat ada rencana untuk menambah dana kampanye lewat iuran para simpatisan dan relawan. Caimin menegaskan, rencana untuk menambah dana kampanye itu masih belum diputuskan. Karena Mas Anies kemarin malah lebih baik mereka dalam kurung publik tidak usah iuran. Nanti malah pertanggungjawabannya susah, kata Caimin. Caimin mengatakan dana warga tersebut lebih baik dikumpulkan dan dilakukan kampanye secara sendiri.
Saat datang ke suatu wilayah untuk berkampanye, maka orang-orang yang menyelenggarakan mencari donasi di lingkungan tersebut. Apa iya bisa? Ya oke lah, mungkin ada. Hitung aja, misal ada pendukung Anies 1000 di satu titik, di satu wilayah. Katakan seperti itu. Yakin semuanya atau 50% akan menyumbangkan, atau 20% akan menyumbangkan, atau 10% akan menyumbangkan. Kalaupun ada nih yang kemudian sumbang sih, repot juga logika kita menangkapnya. Menurut Mas Anies lebih bagus, lebih mudah daripada kencelengan, nanti dapat besar, nanti laporannya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian karena Malaysia kemarin malah lebih kayak udah, Caimin berharap partai koalisi pengusungnya, baik itu Nasdem dan PKS, bisa melakukan swadaya dari para anggotanya untuk dana kampanye. Kayak PKB ini kan terus meminta kepada seluruh pengurus eksekutif, legislatif untuk berpartisipasi. Sebelumnya KPU telah merilis dana awal kampanye peserta Pilpres 2024. Dari 3 paslon yang berkontestasi, pasangan Amin tercatat paling memiliki dana awal kampanye kecil. Juga dana awal kampanye pasangan calon ini tercatat hanya sebesar 1 miliar dan bersumber dari paslon dengan bentuk uang. Oke. Kalau Prabowo kan 31 miliar lebih ya. Kemudian Ganjar itu 23 miliar lebih. Akibat dana kampanye yang minim ini, pasangan Amin pun dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap tak transparan soal dana kampanye. Laporan ke Bawaslu dilayangkan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara, Lisan ya. Kemarin saya sudah bacakan. Dia menilai angka itu tidak realistis. PPATK mulai akan bergerak. Dana kampanye yang dilaporkan oleh Amin sejumlah 1 miliar itu dianggap sangat janggal. Bahkan kita tahu, malam saya sudah bacakan beritanya, sudah dilaporkan ke Bawaslu. Dan ini bukan hanya pertanyaan yang paham PPATK dan lainnya, rakyat. Tapi persoalan apakah benar dana kampanye selama 75 hari pasangan Anies dan Caimin yang mobilitasnya cukup tinggi hanya 1 miliar? Oke, kita akan coba baca nih beritanya. Ini masih baru hari ini, tanggal 26 beritanya. Ya, publik heran dan kampanye pasangan Amin 1 miliar. PPATK dianggap janggal. Ini penjelasannya. Jika dilihat dari aktivitas kampanye pasangan Amin, jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah memakan biaya yang cukup tinggi. Ya. Pasangan Amin berkeliling ke 38 provinsi serta baliho. Apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar? Pakai logika aja coba. Pakai logika kita yang sehat. Bukan yang fanatik, yang sehat. Apakah mungkin? Apakah cukup? Apakah rasional? Hendar Sam menduga pasangan Amin memanipulasi data awal kampanye. Nah kan, Hendar Sam juga berkaca dari pengalaman Pilgub DKI 2017. Coba kita cek deh. Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi, oke udah. Saat itu pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari 50 miliar. Bahkan kan sempat viral dulu itu. Anies masih punya utang 50 miliar. 50 miliar ya. Atau 50 juta ke Sandiaga Uno. Saya lupa lagi. 50 miliar atau 50 juta. Sempat ramai itu. Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari
kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya. Coba pakai logika yang sehat. Menurut Hendar Sam, tidak elok jika pasangan Amin memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Ya, malam saya sudah bacakan ini. Kita coba lari ke urusan PPATK ya. Pembiayaan kampanye pemilihan umum pemilu 2024 diprediksi masih menghadapi masalah klasik berkaitan dengan dana gelap yang mengucur tanpa tercatat sebagai dana kampanye resmi. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mewajibkan seluruh peserta pemilu membuat rekening khusus dana kampanye RKDK sebagai wadah khusus pembiayaan kampanye. Terdapat indikasi awal bahwa jumlah yang dilaporkan secara resmi ke KPU tidak sebanding dengan gelontoran duit yang sudah beredar untuk kampanye. Pakar menilai bahwa sistem pemilu di Indonesia memang tidak mendukung tata kelola dana kampanye yang bertanggung jawab. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.